Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Marlina, NPM 217530114 dari kelas MI 4A. Di sini saya akan mempresentasikan proyek 1 dengan mata kuliah Rancang Bangun Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Imam Asrowardi, Eskom Emkom. Baik, pada proyek 1 ini kami telah diberi case dengan mahasiswa wajib menguasai teori dan praktik dari yang pertama, dasar-dasar komunikasi data, yang kedua, IP versi 4 yaitu subnetting dan VLSM, kemudian yang ketiga, dasar-dasar konfigurasi Cisco router dan switching, yang keempat ada LAN design yaitu core switch, distribution switch, dan access switch. Yang kelima VLAN, yang keenam inter-VLAN routing, itu ada router on stick dan switch layer 3, kemudian yang ketujuh ada DHCP server dan DHCP relay, yang kedelapan cara kerja web server dan DNS server, yang ke-9 perencanaan jaringannya, yang ke-10 penggunaan network simulator, packet tracer, dan network testing. Yang selanjutnya di sini sudah ada contoh dari topologi jaringan, yaitu di dalam kotak berwarna biru ini itu adalah data center. Data center sendiri memiliki server internal dan juga server internal server. Dari server internal sendiri yaitu DHCP server, kemudian eksternal servernya ada Vanilla ACID dan DNS server, kemudian ada core router dan core switch. Di sini juga sudah ada distribution switch 1 sebagai gedung A, switch distribution 2 sebagai gedung B. Pada switch distribution 1 ini memiliki switch akses 1 dan switch akses 2. Kemudian pada switch distribution 2 ini memiliki switch akses 3 dan switch akses 4. Di setiap switch akses ini memiliki VLAN tamu, VLAN dosen, VLAN mahasiswa, VLAN manajemen, dan native VLAN. Kemudian yang selanjutnya adalah pembagian IP secara VLSM, yaitu dengan subnet name-nya ada VLAN 10 untuk mahasiswa, VLAN 20 untuk dosen, VLAN 30 untuk tamu, VLAN 1 untuk native, kemudian ada server farm, VLAN 40 untuk manajemen, dan eksternal server untuk IP publik. Dan di sini dari masing-masing subnet name-nya sudah ada need size, allocate size, address, max, dex mask, dan assignable rank dan broadcast. Yang selanjutnya saya juga sudah menganalisa alat dan kebutuhan dari proyek 1 saya ini, yaitu ada perangkat PC, router, switch, server, wireless device, konektor RJ45, dan kabel LAN UTP. Pada perangkat PC sendiri saya menggunakan jumlahnya 92 dengan harga satuannya adalah 6 juta. Jadi total dari menggunakan PC-nya adalah 552 juta.
juta rupiah. Kemudian perangkat router saya menggunakan satu dengan harganya adalah 2 juta. Kemudian ada server saya menggunakan 3 buah dengan harga satuannya adalah 30 juta, jadi totalnya adalah 90 juta rupiah. Kemudian ada switch saya menggunakan 8 dengan harga satuannya adalah 6 juta, jadi totalnya adalah 48 juta rupiah. Kemudian ada wireless device saya menggunakan 2 dengan harga satuannya adalah 800.000, jadi totalnya adalah 1.600.000 rupiah. Selanjutnya ada konektor RJ45, saya menggunakan 1 box dengan harga 1.600.000 rupiah. Dan yang terakhir kabel LAN UTP saya menggunakan 4 unit dengan harga satuannya adalah 450.000, jadi totalnya adalah 1.800.000 rupiah. Total harga dari analisa alat dan kebutuhannya yaitu berjumlah 697 juta rupiah. Yang selanjutnya di sini saya sudah membuat addressing table. Yang pertama itu ada di data center, terdapat perangkat device DHCP server, router, polinela.ac.id, kemudian DNS server, dan core switch. Pada gedung A memiliki perangkat device switch distribution 1, switch access 1, access point, kemudian PC. Kemudian pada gedung B juga sama, memiliki perangkat device switch distribution 2, access point, dan PC-nya. Kemudian ada desain topologinya. Jadi ini desain topologi yang sudah saya buat pada project 1 ini. Di kotak biru ini adalah data centernya, kemudian ada server internal yaitu DHCP server, dan eksternal servernya ada polinela.ac.id dan DNS server, kemudian ada core router dan core switch. Baik, yang pertama saya mengkonfigurasi pada core router, yaitu dengan mengkonfigurasi enkapsulasi dan juga IP DHCP full untuk mengsetting DHCP-nya. Untuk pembuktiannya kita masukkan perintah do show run. Nah, di sini sudah terkonfigurasi IP DHCP poolnya dan juga enkapsulasinya. Kemudian yang selanjutnya itu pada core switch. Pada core switch ini saya sudah mengkonfigurasi switch port mode terang
pada interface Fast Ethernet 0/1 sampai 0/3. Untuk pembuktiannya kita masukkan perintah to show run. Baik, di sini pada interface Fast Ethernet 0/1-nya sudah mode terang, kemudian interface Fast Ethernet 0/2-nya juga sudah mode terang, dan interface Fast Ethernet 0/3-nya juga sudah mode terang. Yang selanjutnya itu adalah konfigurasi switch distribution 1. Di sini saya juga sudah mengkonfigurasi switch port mode terang. Nah, pada interface Fast Ethernet 0/1 sampai Fast Ethernet 0/3 di sini sudah menjadi switch port mode terang. Yang selanjutnya pada distribution 2. Di sini juga interface Fast Ethernet 0/1 sampai Fast Ethernet 0/3 sudah switch port mode terang. Kemudian yang selanjutnya kita ke switch access point. Yang pertama, pada switch access point 1 ini saya sudah melakukan konfigurasi switch mode akses VLAN 10, 20, 30, dan juga 40. Terlebih dahulu. Nah, di sini interface Fast Ethernet-nya sudah menjadi switch port akses VLAN dan juga switch port mode akses. Dan juga pada switch akses 1 ini sudah melakukan penamaan VLAN. Begitupun juga dengan switch akses 2. Sudah akses VLAN dan mode akses. Kemudian akses point 3. Switch akses 3.
Dan yang terakhir pada switch akses 4. Baik, di sini sudah terkonfigurasi switch port akses VLAN dan switch port mode akses. Setelah kita mengkonfigurasi switch akses, kemudian di sini saya juga sudah menyusun perangkat PC yang dibutuhkan antar VLAN-nya. Yang pertama ada tamu yang menggunakan 5 PC, dosen menggunakan 5 PC, mahasiswa menggunakan 10 PC, manajemen menggunakan 1 PC, dan native VLAN menggunakan 2 PC. Sama dengan switch akses yang lainnya. Kemudian setelah kita meletakkan PC-PC-nya, kita memasang kabel pada perangkat PC menggunakan kabel Copper Strike. Yang garis putus-putus ini menggunakan kabel Copper Cross. Pada dosen, dia menggunakan port 0/2 sampai 0/3, dan pada manajemen mahasiswa menggunakan port 0/12 sampai 0/21. Kemudian untuk manajemen menggunakan port 0/22. Kemudian pada native VLAN menggunakan port 0/22 sampai 24. Dan seterusnya pada switch akses yang lainnya. Pada switch akses 2, switch akses 3, dan switch akses 4. Kemudian pada setiap switch akses itu diberi satu akses point. Di setiap switch aksesnya diberi akses point. Kemudian dari switch aksesnya dan akses point 1 menggunakan kabel Copper Strike dan menggunakan Fast Ethernet 0/2. Sama dengan switch akses yang lainnya. Kemudian setelah kita meletakkan akses point-nya, kita men-setting akses point, yaitu dengan membukanya akses point, kemudian kita ke config, lalu ke port 1. Di sini pada SSID kita namai dengan akses point 1, kemudian pilih WPA2PSK dan masukkan password yang kita akan gunakan. Di sini saya menggunakan password Polinela 1 pada
akses point 1. Begitu juga pada akses point 2 dan 1. Kita namai terlebih dahulu, kemudian beri password pada setiap akses point. Pada akses point 2 saya menggunakan password Polinela 2. Akses point 3 beri nama akses point 3, kemudian saya menggunakan password Polinela 3 pada akses point 3. Yang terakhir akses point 4. Pemberian nama akses point 4, saya menggunakan password Polinela 4 untuk akses point yang keempat. Lalu pada PC 0 ini, yaitu PC tamu, kita mengganti modul terlebih dahulu menggunakan BPM 300N. Ini sebelumnya dimatikan terlebih dahulu, kemudian pada bagian bawah kita ganti menggunakan modul BPM 300N, dan jangan lupa untuk dihidupkan kembali, dan berlaku pada PC tamu yang lainnya di akses point 2, 3, dan juga 4. Kemudian kita menyambungkan wirelessnya pada PC tamu, yaitu pada desktop, kemudian PC wireless, kemudian ke connect. Jika sudah terkonek, maka di sini tulisannya adalah adapter is active. Begitupun dengan PC tamu yang lainnya yang ada di akses point 1, 2, dan 2, 3, dan 4. Di sini nanti kita akan connect, kemudian masukkan perintahnya, maka akses point akan terhubung pada PC-PC tersebut. Dan akses point ini hanya berlaku pada PC-PC tamunya saja. Setelah kita menyambungkan akses point pada PC tamu yang ada di akses point 1, 2, dan 3, dan 4, kita uji tes ping menggunakan IP dari PC dosen ke PC manajemen. 172.16.43. Pada PC 5 kita ke desktop, kemudian command prompt ping IP-nya, dan IP dari PC mahasiswa yaitu 172.16.0.43. Nah, di sini sudah replay, artinya sudah berhasil. Kemudian dari PC tamu di akses point 1 ke akses point 2.
172, 16, 4, 12. Berapa tadi? 172, 16, 4, 12. Config comment from, kemudian kita uji testing. 172, 16, 4. Isi 2, 3, 4, 12. Di sini sudah reply, yang artinya sudah berhasil. Kemudian kita uji dengan mengirimkan paket pada setiap isinya. Contoh dari perangkat manajemen, VLAN manajemen ke dosen. Di sini sudah sukses, yang artinya sudah berhasil. Kemudian yang terakhir kesimpulannya, jadi pada proyek 1 ini saya telah membuat sebuah topologi jaringan yang terdiri dari 3 gedung, yaitu yang pertama data center, gedung A, dan juga gedung B. Dan topologi ini juga dibuat untuk menghubungkan dari antar VLAN sehingga dapat terhubung nantinya dengan perangkat yang lainnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.